Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanwat Zulfeha dengan NIM 415220151. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang UAS program PLSQL, terutama mohon maaf jika ada latar belakang yang sama dengan Igusti. Karena saya di sini rekamannya menggunakan laptop dari Igusti. Di sini pertama-tama dibuat tabel gaji dengan kolom ID, nama, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. ID ini merupakan primer key. Nah, setelah itu menggunakan perintah dash untuk menampilkan struktur gaji. Nah, di sini ada menambahkan beberapa data dalam tabel gaji. Setelah menggunakan data ini, di sini ada menggunakan perintah select from gaji untuk menampilkan semua data dalam gaji. Nah, setelah itu di sini ada namepack varchar begin select nama into namepack. Di sini untuk menampilkan nama pegawai dengan ID, misalkan contoh 2345. Setelah itu di sini ada declare total gaji, menggunakan untuk menghitung total gaji dari seluruh pegawai. Setelah itu di sini ada declare nilai integer. Di sini untuk menentukan indeks berdasarkan nilai. Nah, setelah itu kita lanjut ke di bawahnya ini declare lagi di sini untuk menampilkan nama pegawai dengan yang sama dengan ID 2345 contohnya. Nah, setelah itu di sini ada declare gaji karyawan. Nah, di sini untuk menampilkan gaji pokok dan tunjangan pegawainya, misalkan ID-nya 2345. Setelah itu di sini ada jumlah baris number. Nah, di sini tuh untuk melakukan update pada kolom gaji pegawai dan menampilkan jumlah baris yang berhasil diupdate. Nah, di sini tuh ada declare gaji relatif untuk menampilkan data pegawai menggunakan kursor. Nah, di sini ada declare jabatan. Nah, ini di sini untuk menampilkan seperti jabatan pegawainya yang bekerja. Ini menampilkan data pegawai menggunakan kursor dan while live. Nah, yang terakhir ini dia dari sini dijalaninnya jadi untuk menampilkan di sini untuk menampilkan jabatan menggunakan ID pegawai. Nah, yang selanjutnya itu nomor 2. Nomor 2 itu ada di Page6 Division. Nah, ini untuk membuat paket bernama utama dengan 2 elemen. Fungsi pangkat itu menerima satu parameter numerik dan mengembalikan pangkat 2 dari parameter tersebut. Nah, luas lingkarannya ini untuk menerima satu parameter. Nah, di sini ada yang mendefinisikan fungsi pangkat dan prosedur lingkaran. Nah, di sini fungsi pangkat ini menghitung dan mengembalikan nilai pangkat 2 dari parameter yang diterima. Sedangkan lingkarannya menghitung luas lingkaran dengan menggunakan fungsi pangkat dan menampilkan hasil. Nah, yang ketiga itu ada perintah select. Nah, ini select utama pangkat ini itu untuk mengevaluasi pangkat dan menampilkan hasilnya. Nah, kalau dari deklarasi ini itu untuk menyimpan hasil fungsinya. Fungsi pangkatnya dalam variabel dan menampilkan hasilnya. Terus yang itu setelahnya menambahkan fungsi pangkatnya ini. Dari blok
luas lingkaran. Oh, ini luas lingkarannya itu yang ini untuk menjalankan prosedur linkas yang menghitung dan menampilkan luas lingkarannya. Kita langsung ke jumlah fungsi rata-rata. Nah, ini fungsi rata-rata ini menambahkan ke dalam PK utama yang menerima 3 parameter numerik dan mengembalikan nilai rata-rata dari ketiga parameter. Fungsi yang pertama itu di sini ada create table, ID number, nama, terus umur, address, salary. Nah, sama aja seperti itu kita jalanin. Di sini ada dash employee itu untuk menjalankan dari create table tersebut. Nah, di sini memasukkan table-tablenya. Jika sudah dijalankan persatu-satu, kita langsung ke select from employee. Ini untuk menjalankan table yang di atas. Nah, create table fungsi customer ini kayak dia apa ya? Membuat fungsi total customer dengan mengembalikan total jumlah baris dalam table employee. Nah, terus di sini tuh ada total customer declare. Nah, itu tuh untuk memanggil fungsi total customer dan menampilkan total jumlah dalam table employee. Nah, yang ketiga itu ada warung kita. Nah, di sini sama aja. Ini ada create table, ID produk, nama harga, nama produk, harga, dan stok produk. Yang pertama itu ini untuk dijalankan untuk membuat create table-nya. Nah, di sini setelah itu ada insert into table, habis itu dijalankan satu persatu. Setelah berhasil kita akan menjalankan select from table produk. Nah, setelah itu di sini ada create sequence table produk. Ini digunakan untuk otomatis menghasilkan nilai ID pada kolom. Nah, ini untuk menghasilkan nilai ID pada kolom ID produk ketika data baru dimasukkan ke dalam table produk. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini untuk membuat table produknya. Nah, habis itu setelah itu kita ke ini create or replace trigger. Itu digunakan untuk melakukan operasi insert pada table produk. Ketika data ini pengen dimasukin, trigger ini tidak akan menghasilkan nilai ID sequence. Nah, habis itu di sini ada table setelah itu ada table trigger ini tuh untuk menghapus produk yang tidak ingin kita inginkan. Setelah itu ada table transaksi. Di sini setelah kita membeli produk yang kita inginkan jumlahnya, dan ini akan mengeluarkan transaksi yang sudah kita akan beli. Nah, setelah itu sini ada hapus transaksi, itu untuk menghapus transaksi yang sudah kita laksanakan. Sebelumnya terima kasih Bu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.